Kembali lagi bersama Maldini Evans. Episode ke-6 menceritakan tentang militer yang berhasil menemukan pesawat alien. Sementara Dr. Harry diganti oleh dokter yang baru. Sebelum membahasnya, kita intro dulu. Lima 50 tahun yang lalu di suatu tempat ada ayah dan putrinya sedang asik menonton. Tiba-tiba waktu berhenti dan mati lampu serta hujan deras. Lalu ayah dan putrinya naik ke atas genteng dan melihat ada pesawat alien. Kemudian bocah itu mengambil gambarnya. Sementara di masa kini sang alien mau tidak mau harus mulai terbiasa dengan istrinya hingga akhirnya dia membuat sang istri tertidur. Jika ingin melanjutkan misinya, dia harus memperbaiki pesawatnya dan tinggal satu perangkatnya yang belum ditemukan. 4 bulan yang lalu pesawat alien tertangkap radar oleh militer kemudian menghilang. Namun pada saat yang sama mereka berhasil mengambil gambar objek di atas Colorado. Beberapa detik kemudian ketinggiannya turun yang diyakini jatuh di New Mexico. Tadinya jenderal tidak percaya dan menyarankan letnan untuk cuti medis. Baru setelah mendapat kabar dari Angkatan Laut, dia akhirnya percaya. Jika bukti kecelakaan pesawat naik ke rantai komando, maka akan ditelan ke dalam lubang hitam rahasia dan dia tidak akan membiarkan itu terjadi. Oleh karena itu, dia menyuruh letnan untuk segera mencari keberadaan pesawatnya dan tidak boleh ada yang tahu tentang ini. Lalu jenderal memperkenalkan Lina Casper yang berperan sebagai istri dari letnan. Di sisi lain, Harry panik ketika mesin kopinya tidak berhenti dan menyuruh Jay untuk membersihkan. Namun Asta bilang Jay sudah tidak ada di klinik karena sudah mengetahui Asta adalah ibunya. Lalu Sheriff Mike dan Deputy Liv datang karena mendapat hasil dari toksikologi Sam yang mengatakan kalau Sam diracun. Mike ingin tahu apa pendapat Dr. Harry tentang itu. Menurut Harry sangat sederhana. Orang yang terkena racun akan meninggal karena keracunan. Tentu saja ketika mendengar itu Mike langsung bengong. Lalu wali kota datang dan mengabarkan bahwa dokter baru telah tiba. Wali kota langsung memperkenalkan satu persatu kepada Dr. Ethan. Kemudian Mike bertanya soal racun botulinum kepada dokter barunya. Walaupun bukan ahli patologi forensik, tapi dia cukup tahu kalau racun itu menutupi tenggorokan dan korban mencoba melakukan tracheotomi untuk menyelamatkan diri sendiri. Harry pikir dia sudah katakan itu di awal kedatangannya. Lalu wali kota mencium kopi gosong dan dokter baru itu dengan senang hati memeriksa mesin kopinya. Tidak mau kalah, Harry bilang dia sudah memperbaikinya. Bukan hanya itu, dia juga menyarankan untuk berbicara dengan orang yang mencuri resep. Tampaknya Asta mulai cemas karena takut jika memang benar Jay yang mencuri resepnya. Lalu Harry bersiap untuk membereskan barang-barangnya dan dia sadar memang tidak punya. Wali kota Ben berterima kasih untuk semuanya kepada Dr. Harry. Sebagai hadiah dia memberikan lilin buatannya sendiri tapi langsung dibuang. Harry memberitahukan bahwa Max tidak perlu pindah sekolah karena tidak sakit. Ketika Ethan mau memberi opini, Harry menolaknya dan dia menarik kata-katanya soal Max. Jadi Max tetap sakit dan dia adalah dokter yang baik. Sementara Mike minta Asta untuk tidak merahasiakan apapun darinya. Pada awalnya Asta tidak tahu kalau resep itu dicuri. Dia pikir mungkin Sam yang mengambilnya dan ditulis sendiri untuk insulinnya. Hingga akhirnya Asta menemukan obat di pesta. Setelah itu sang alien akhirnya bebas dan Asta memanggilnya karena pergi tanpa pamit. Wanita itu senang dengan Harry walaupun sedikit aneh. Tapi kehadiran Harry dapat melepaskan kekacauan dalam hidupnya. Dan dia merasa lebih baik setelah mengenal Harry. Lalu Isabel datang dan senang ketika mendengar Harry sudah tidak bekerja sehingga bisa lebih banyak waktu dengannya. Di sisi lain, Mike dan Liv meminta izin kepada Cat selaku guru untuk berbicara dengan muridnya. Kemudian Mike minta Liv untuk tetap berjaga di luar selagi dia di dalam. Sheriff Mike berusaha membuat pemuda itu berbicara. Namun sayangnya pemuda itu hanya berdiam saja tanpa mengeluarkan kata-kata yang membuat Mike kesal. Untungnya Deputy Liv berhasil mendapat info dari anak-anak tentang dealer yang dijuluki apoteker. Mereka yakin dealernya pasti punya orang dalam yang memiliki akses untuk mendapat resepnya.
Lalu mereka menyadari ada Jay tapi tidak dimasukkan ke daftar tersangka oleh Asta. Di sisi lain, Judy bercerita soal mimpinya kepada Darcy. Lalu Harry dan Isabel datang yang membuat Darcy sedikit malas. Isabel pikir ini waktu yang tepat untuk berbicara dengan Harry. Dia minta Harry menjual kabin dan pulang ke New York yang mungkin akan menjadi pilihan yang terbaik. Sementara wali kota datang bersama Dr. Ethan dan Asta. Dokter itu diberitahukan tempat ini yang merupakan tempat tertua di Passion. Ethan tahu cerita tentang 59 tewas untuk menyelamatkan satu orang. Namun Harry menyangkalnya. Katanya bukan 59 tapi 60 karena semua juga ikut mati. Ketika Isabel menghampirinya, Ethan memujinya menawan. Harry bingung kenapa semua orang suka dengan pria itu. Lalu dia menantangnya panco. Harry pikir semua orang suka pada Ethan karena giginya lebih banyak daripada dirinya. Harry dengan mudah mengalahkannya, namun bahu pria itu terkilir. Semua orang pun bersorak pada Ethan. Setelah itu Harry memasak dan membuat kopi untuk Isabel. Istrinya pun tidak menyangka seberapa beruntungnya dia ketika suaminya membuatkan makanan ataupun kopi. Ketika bertanya hal romantis apa yang terakhir kali mereka lakukan, Isabel langsung terjatuh. Diam-diam Harry telah memasukkan obat tidur di kopinya sehingga dia bisa pergi ke gunung. Di sisi lain, Darcy terbangun di rumah Ethan. Pria itu pikir Darcy cukup hebat semalam dan dia telah membuat sarapan untuknya. Sementara itu Deputy Liv sedang asik mendengarkan musik sambil mengamati hasil investigasinya sendiri. Ketika mendengar Sam menderita diabetes, Liv menduga racun itu dimasukkan ke dalam pen insulin sampai akhirnya Sam menyuntiknya. Baru kali ini dia dipuji yang membuat dirinya senang. Di sisi lain, Harry akhirnya menemukan potongan terakhir pesawatnya, namun dia tidak menyadari Darcy melihatnya. Lalu Darcy menghampirinya dan memberitahukan bahwa Harry tidak diizinkan berada di Gletser karena berbahaya. Namun Harry hanya senyum saja tanpa merasa bersalah. Sementara 2 minggu lalu di New Mexico, Letnan dan Lisa melacak pesawat yang seharusnya berada di tempat ini. Lalu ketika melempar iPad-nya, benda itu seperti mengenai sesuatu yang tak terlihat. Ketika menyemprotkan alat pemadam kebakaran, tampak terlihat pesawat alien. Di sisi lain, Asta baru datang ke tempat bowling dan menemukan Jimmy yang asik dengan wanita lain. Asta pikir tidak masalah karena dia sudah melupakannya. Lalu Liv bertanya kenapa Asta tidak memasukkan nama Jay ke daftar yang diberikan kepadanya. Dia yakin Asta mencoba melindunginya dan bagaimanapun juga Jay akan diinterogasi. Asta bilang Jay tidak mungkin melakukannya karena masih 17 tahun. Menurut Liv, mungkin orang yang mencuri resep itu adalah orang yang memiliki akses dan dikenal oleh Asta. Kemudian Asta menghampiri Jimmy. Dia bertanya soal Sam yang mempercayai Jimmy dan mungkin membiarkan lacinya tidak dikunci sehingga Jimmy mengambil resepnya. Jimmy tidak mengerti apa maksud dari Asta. Lalu Asta memperingatkan Becky kalau Jimmy sering mabuk dan tidak benar-benar tulus mencintainya dan itu tidak baik. Sementara temannya Asta kesal karena gagal merekamnya dan meminta mereka untuk mengulang adegan. Di sisi lain, Harry sudah dekat dengan misinya karena tinggal menemukan satu perangkatnya lagi. Maka semua orang akan tahu kalau dia lebih baik dari Ethan. Namun jika semuanya mati, bagaimana mereka tahu? Lalu Isabel yang sudah bangun heran melihat Harry malam-malam di luar. Dia pun bertanya-tanya apa yang terjadi padanya sehingga tidur seharian. Kemudian Harry kembali menyeduhkan kopi yang dicampur obat tidur untuk sang istri. Isabel berkata kalau dia tidak menduga Harry akan berubah ketika dia sampai di sini. Harry menyarankan Isabel untuk minum kopi selagi hangat. Ketika Isabel membawa kopinya ke dalam kamar, Harry mendengar suara terjatuh lalu dia pergi. Sementara seminggu yang lalu Jenderal datang menemui Letnan. Kemudian pria itu menunjukkan pesawat alien yang sangat besar yang baru ditemukan. Lalu Jenderal membandingkan gambar yang dia ambil ketika masih kecil. Sementara di masa kini alien datang ke tempat jatuhnya pesawat tanpa mengetahui bahwa ada militer yang mengawasinya. Mereka pun diperintahkan untuk menembak, namun tiba-tiba ada mobil yang datang. Dan episode ini pun bersambung. Sekian dulu episode ke-6 Resident Alien dan sampai jumpa di episode berikutnya.